Jadi kalau paham hakikat ajaran Islam ini, mendatangkan ketenangan, memberikan kekuatan, tidak menyalah-nyalahkan diri, tidak menyalah-nyalahkan orang, tidak menganggap negatif, tidak suka mencari kambing hitam. Yang bisnis dia, yang ngitung dia, yang teledor dia, yang salah hitung dia, yang kurang belajar manajemen dia. Pas giliran bangkrut, yang disalahkan siapa? Anak terakhir sialan, istri sialan, suami sialan, rumah sialan. Apa salah mereka? Ini ajaran dari mana ini? Itu maka disebut di jahiliyah. Apakah masih ada jahiliyah di abad 20 ini? Iya, banyak sekali orang masih jahiliyah. Menganggap orang di sekitarnya sialan. Sialannya apa? Ya sialannya nggak mau belajar. Begitu banyaknya tempat belajar. Lebih hinanya lagi, nggak mau belajar, menggantungkan nasib ke dukun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau kita sudah paham, kita sudah ngaji, maka kita tinggalkan pemahaman keyakinan tentang sialan-sialan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan, ada 3 kemungkinan. Bahwa yang pertama Allah menghapuskan dosa, yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuat kita dapat pahala dari amal hati. Yang ketiga, Allah ingin kita diridhai dengan berusaha ridha dengan ketetapan Allah saat tidak sesuai keinginan kita dengan kenyataan. Kalau masalah jodoh, inginnya begini, kenyataannya begini. Dalam keadaan transaksi bisnis, inginnya begini, kenyataan begini. Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, taufik namanya. Allah ingin kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau keinginan kita ke sana, keinginan Allah begini, tak sesuai dengan kenyataan, Allah ingin kita ridha dan bersabar. Di dalam ridha dan sabar juga ada balasan pahala terindah. Seperti biasa, 20-40, saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin, kita teruskan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jadi ngerti, paham sekarang ya. Untuk semuanya saya sedikit meresume dari tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa kesialan di dalam Islam itu tidak ada. Lalu kalau tidak ada sial itu apa? Kesulitan, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah untuk satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah ingin memberikan kita pahala. Pahala lewat apa? Pahala lewat ibadah hati, sabar. Kemudian yang ketiga adalah Allah ingin angkat derajat kita pada tempat yang tertinggi. Alhamdulillah. Jadi kita paham ya Bapak Ibu ya, kalau dengan menyimak kurang lebih 30 menit materi tadi, kita jadi ngerti, bisa ubah sudut pandang bahwa kesialan dalam Islam itu benar-benar tidak ada. Nah, kenapa kita sering spesial? Karena kurang ngaji, kurang belajar. Makanya yuk tiap Selasa kita belajar bareng, belajar bersama di Hijrah Bersama UAS. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan persilahkan untuk Bapak Ibu yang buka kamera dan raise hand yang paling atas dulu. Pertama Bapak Triwah Yuno. Silakan Bapak, mic-nya dibuka, sampaikan pertanyaannya singkat, jelas ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan nih Pak Ustadz, untuk yang berkaitan dengan tema tadi, masih agak membingungkan antara
makna sial dengan, kan kita ini ada akal firasat nih Pak, ini Ustadz. Jadi terkadang itu firasat itu membawa kita antara harus dilaksanakan atau tidak. Jadi akhirnya ada juga firasat itu akhirnya timbulnya jadi nyata, seperti lewat jalan situ firasatnya jangan lewat, ternyata lewatnya sial. Itu gimana menyikapinya itu Pak Ustadz? Kemudian apakah firasat itu memang baik atau memang ada memang ada bisikan-bisikan gitu Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan pandangan Allah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah jaga kita. Pagi itu kita rasanya mau cepat-cepat berangkat. Tiba-tiba kita menyepelekan perasaan itu. Akhirnya kita tunda, nantilah. Lalu kemudian terjadi kecelakaan. Nah, itu kan sial itu. Tadi kita sudah bahas bahwa tidak ada sial. Tidak ada sial karena pohon kayu, tidak ada sial karena burung, tidak ada sial karena apapun. Bahwa semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tidak mengikuti perasaan, firasat, signal, ilham yang dikirimkan Allah. Wahyu sudah terputus, tidak ada lagi dapat wahyu. Nabi Muhammad SAW terakhir dibawakan malaikat Jibril. Tapi manusia punya lil insani lammatani, dua bisikan. Bisikan yang datang dari malaikat namanya ilham. Bisikan yang datang dari setan namanya waswasah. Bisikan di kita agar kita melakukan sesuatu yang baik. Maka kalau kita tidak laksanakan, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari yang tiga tadi. Menghapuskan dosa, amal hati, dan supaya kita ridho. Misal contoh. Habis sholat subuh, habis zikir, berangkatlah. Tapi duduk dulu lah, nongkrong sebentar, duduk. Tiba-tiba berangkat. Rupanya terjadi musibah. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah kita sial? Tidak. Tidak keluar dari yang tiga tadi. Bahwa dengan tabrakan itu, na'udzubillah, Allah mau menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah mau memberi kita amal hati. Yang ketiga, Allah mau kita ridha. Dan di masa akan datang, kita lebih mengikuti lagi bisikan-bisikan yang baik-baik tadi. Adapun yang tidak baik, maka itu dari setan. Itu makanya kita selalu dianjurkan, kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita membaca ta'awuz dan meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Baik, terjawab ya Bapak Triwahyuno. Kita lanjut berikutnya. Bapak Rizky, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustadz. Ya, di mukadimah tadi sudah disampaikan bahwa zaman jahiliyah itu kita masih tergantungan pada hal-hal, contohnya tadi burung, kayu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kalau istilah sial itu memang datang pengaruh dari orang lain itu Ustadz, dari di sekitar kita yang menyebabkan kita mendapatkan pengaruh buruk dari sekitar kita, dari orang tersebut gitu Ustadz, yang mengakibatkan berakibat buruk kepada diri kita.
bagaimana dalam hal itu dalam Islam menyikapinya Ustaz. Demikian Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih contoh misalkan teman-teman dalam hal lingkungan kita ada beberapa orang yang memberikan pengaruh buruk pada kita ya Ustaz. Gitu dalam hal perilaku, sikap atau dalam hal keseharian-harian mereka. Begitu Ustaz. Aminkum mungkaron. Siapa di antara kamu melihat perbuatan mungkar? Kawan ini pakai narkoba atau dia pakai dukun. Lalu kita ikut dia. Falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kita punya kekuasaan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup fabilisani, dengan lisan, larang. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup fabiqalbih, dengan hati. Lalu kemudian kita jalan juga dengan dia. Lalu kemudian ketangkap polisi. Lalu keluar dari mulut kita, aduh sial ini kawan ini. Gara-gara berkawan sama dia kan masuk ketangkap polisi, ini kan gara-gara berkawan sama dia. Ini kan sialan ini. Itu hukuman. Baru hukuman di dunia. Itu ditangkap polisi, masuk penjara, itu baru hukuman di dunia. Bagaimana dengan hukuman di akhirat nanti? Maka yang dimaksud dengan sial di situ adalah tidak ada korelasi hubungan secara rasional. Enggak ada korelasinya antara suara burung dengan nasib kita besok pagi, itu kan enggak ada hubungan. Tapi kalau kawan pecandu narkoba berefek ke kita, itu ada hubungannya. Enggak ada korelasi antara batu ponirin dengan kesembuhan. Makanya dia dilarang. Adapun minum madu ada korelasinya, karena madu setelah diperiksa, dicek, memang ada hubungan. Kenapa berobat ke dokter boleh? Kenapa ke dukun nggak boleh? Karena dokter ada hubungan korelasi antara sesak napas dengan kapsul yang diberikan. Sedangkan ini nggak ada sama sekali. Ini kan teman, berarti teman ini sial. Ada hubungan korelasi. Karena berteman dengan dia, dia maling, ketangkap. Karena ngelawan hukum. Berteman dengan dia, dia pakai narkoba, pakai pil anjing gila, ketangkap. Kalau dengan burung tadi, itu nggak ada hubungan. Burung ceritanya lain. Menisbatkan sesuatu yang tidak ada hubungan, lalu menghubung-hubungkannya, cocokologi, lalu mengatakan sial. Itulah yang dilarang dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami persilakan berikutnya Ibu Dewi dari Sukabumi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya ini Pak Ustadz. Ini kan tadi katanya di kita itu bagi manusia itu ada ilham, bisikan-bisikan di dalam hati. Nah, bisikan-bisikan ini kita membedakan bahwa ini bisikannya itu dari malaikat atau ini bisikannya ini dari selain malaikat, itu gimana Pak Ustadz? Kita menyikapi ini mesti bagaimana gitu? Karena kan ini sering terjadi ya di hati, kadang bicara-bicara yang aneh-aneh gitu kan, atau pemikiran-pikiran yang takut, itu gimana kita menyikapinya gitu? Masawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur yang tidak baik, wa taqwaha, ada jalan baik. Jadi di dalam diri kita ini sendiri, intern di dalam ini memang ada dua bisikan. Bisikan yang baik, bisikan yang tidak baik di dalam. Lalu ada ekstern yang dari luar. Ekstern ini luar mempengaruhi lagi. Malaikat memberikan bisikan yang baik, setan, jin, iblis
memberikan bisikan yang tidak baik. Jadi dua, ada intern diri kita sendiri, ada ekstern yang disebut dengan hadisun nafsi. Nah, Abdul Somad bangun malam, setel jam. Itu yang nyuruh saya bangun malam setel jam itu diri saya sendiri atau bisikan dari malaikat? Kalau dia jelas nyata dia jelas, itu dari diri sendiri. Tapi kalau dia tiba-tiba muncul, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada mukaddimah, muncul di dalam lubuk hati yang paling dalam, bisikan malaikat. Begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan ini ada yang muncul dari dalam diri sendiri, ada yang datang dari bisikan setan. Intinya kita tidak mencari-cari itu kapan dari kita, kapan dari setan. Yang penting mudahnya dua saja. Kalau baik berarti dari hati yang baik dan dari malaikat. Kalau jahat, jelek, busuk, dendam, hasad, dengki, kotor, dosa, maksiat, berarti dari dalam dibumbui oleh setan. Cepat-cepat kita ta'awuz, istighfar, astaghfirullahalazim, baca Quran, solawat, ambil wudhu, maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita perturutkan, bahkan sengaja ngasih makan setan, bahkan sengaja pergi ke gua, ke gunung, ke bukit, menyiapkan makanan setan supaya dekat dengan setan, bisa diangkat oleh setan menjadi wali setan. Apa iya ada wali setan? Iya. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan itu mengirimkan bisikan-bisikan kepada wali-walinya, wali-wali setan. Sengaja nggak makan, nggak minum, biar supaya badannya lemas, supaya setan bisa masuk ke dalam badan. Melotot matanya, hilang kesadaran, tiba-tiba bangkit bertenaga. Itu kan wali setan. Menyediakan diri sebagai tempat setan. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada setan. Nah, jadi dengan demikian dapatlah kita fahami bahwa cepat kita berlindung kepada Allah, cepat kita berwudu, cepat kita istighfar, cepat kita tahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sesuai dengan zikir yang diajarkan guru-guru kita, la ilaha illallah. Kata Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, untuk mengusir bisikan itu. Kalau dalam tarekat Naqsabandiyah, zikir khafi di dalam qalbu halus, Allah, 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 Allah. Saya Pak Ustadz yang bisa mengusir istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz yang paling cepat kalau saya berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana obat yang paling manjur, pakai, teruskan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau kita lanjut pada Bapak Ahmad. Bapak Ahmad Suhaimi. Silakan Bapak di belakangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin, Tuan Guru, saya Ahmad Suhaimi, saya dari Lampung. Yang pertama saya mohon maaf mau mengucapkan salam kangen sama Ustadz saya dan keluarga dan anak-anak. Saya punya anak kecil-kecil 2. Kalau Terima kasih Tuan Guru. Yang senang sekali. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya yang pertama, rasa rindu kami sekeluarga ke Tuan Guru. Yang kedua kali tadi ada disampaikan tentang salah satu dari apa yang disampaikan Tuan Guru tadi, memberi kekuatan gitu, efek dari apa yang dimaksud dari sumpamanya sial tadi ternyata
di balik itu memberi kekuatan. Di Lampung, Ustadz, beberapa bulan ini kondisi cuacanya tidak menentu. Jadi di Lampung ini cuacanya panas, hujan, dan sekarang banyak orang sakit dan menganggap dalam tanda kutip beranggapan bahwa sakit itu efek dari COVID-19 kemarin. Ada yang menyatakan bahwa ini virus-virus yang disebar oleh orang-orang yang punya kekuasaan-kekuasaan. Artinya mereka menganggap menisbatkan sial itu kepada orang-orang yang menyebarkan virus itu. Bagaimana pandangan ini, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini mengajak kita untuk menyibukkan diri pada sesuatu yang jelas sehingga meninggalkan kesibukan pada sesuatu yang tidak jelas. Contohnya begini, saya mau mancing ikan, ya kan? Yang jelas itu yang mana? Dan yang nggak jelas itu yang mana? Yang jelas itu adalah nyiapkan pancingnya. Yang nggak jelas itu adalah mikirkan ikannya berapa. Ketika Islam datang, Islam ngajak kita memikirkan yang jelas. Bukan kita malah berdebat kelahi, kira-kira ini ikannya ada atau enggak. Yang satu bilang ada, yang satu bilang enggak ada. Kalau ikannya ada, kira-kira ikan lele apa ikan mujair. Kalau melihat dari tangkapnya kelihatan, kita enggak disuruh memikirkan yang enggak jelas. Yang disuruh kita memikirkan yang jelas, nyiapkan pancingnya, nyari umpannya. Itu kita yang disuruh. Datang hujan. Panas, hujan, cuaca enggak jelas. Bukan cuma di Lampung, di Pekanbaru lebih sebulan nggak turun hujan. Begitu khataman Sahih Muslim hari yang kedua, langsung turun hujan lebat di Ma'had Az-Zahra. Hari pertama di Nurul Azhar mendarat Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari, hujan lebat di Ma'had Nurul Azhar. Hari kedua dibawa ke Ma'had Az-Zahra, parit-parit penuh. Tenggorokan saya kering. Nauzubillah, ada tanda-tanda mau batuk. Lalu saya sibuk memikirkan yang nggak jelas. Jangan-jangan ini ada sisa-sisa COVID yang disebar di atas. Siapa yang nyebar? Kan nggak jelas itu. Yang jelas aja kita urus. Banyak minum air putih, minum jeruk hangat, wedang jahe, gula merah, hindari minum es, jangan terlalu lama di ruang ber-AC. Makanya dalam Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, berjauhilah dari prasangka. Kebanyakan nonton film detektif. Jadi kita urus saja yang jelas-jelas, yang sakit berobat, berdoa dan ikhtiar, bangkit semangatnya, nggak ngawang-ngawang. Maka insya Allah masalah sekarang cuaca bukan cuma di Lampung, hampir seluruh dunia, apalagi Indonesia. Bahwa kalau terjadi cuaca perubahan berefek kepada kesehatan, iya. Hampir setiap rumah sekarang orang sakit-sakitan, santri-santri juga pada batuk subuh. Memang sudah begitu. Jadi kita sibukkan sajalah diri kita pada yang jelas-jelas. Demikian Bapak Ahmad Suhaimi. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Semoga terjawab ya. Di Islam menganjurkan kita untuk menyibukkan diri pada sesuatu yang jelas dan manfaat gitu. Yang kita pikirkan harus jelas dan manfaat. Berikutnya, Ibu Retno. Mana Ibu Retno? Kok ngilang? Kok hilang? Oke, kita ganti. Bu Retnonya hilang. Ibu Trinovi sudah? Ibu Trinovi? Silakan Ibu.
Dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz Bang Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya Pak Ustadz, ini pertanyaan yang masih menyambung bulan lalu kayaknya. Yang saya punya suami kan untuk ketemu keluarga. Gimana mau ketemu keluarga Ustadz? Soalnya suami saya kabur dari Palembang ke Batu Raja sampai sekarang kan nggak ketemu. Posisinya saya kan asli dari Lampung, tapi saya tinggal di Bekasi. Dari keluarga laki itu Magelang, nggak bisa ketemu Ustadz. Kalau seandainya saya mengajukan gugatan, gimana Ustadz? Apakah bisa gitu maksudnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai acara akad nikah, laki-laki disuruh membaca sigat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia datang ke pengadilan agama, mengadu dan membayar iwat 10.000 rupiah, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Itu diatur kompilasi hukum Islam Indonesia. Suami ibu sudah menjatuhkan talak kepada ibu waktu beberapa detik setelah akad nikah dulu. Namanya talak taklik. Talaknya jatuh kalau takliknya dia lakukan. Talak gantung namanya. Talaknya tergantung ini. Begitu dia melakukan, jatuh langsung talaknya. Talaknya tergantung. Kalau saya meninggalkannya 6 bulan, tidak memberikan nafkah zahir, batin, atau menyakiti fisiknya, dia melapor ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Terlaksana tadi, maka otomatis jatuh. Dengan syarat melapor. Kalau nggak melapor, sampai kiamat tidak akan jatuh. Ibu melapor, tulis detail, hakim membaca. Kalau menurut hakim perlu mediasi, maka dipanggil sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga. Kalau kejahatannya karena perselingkuhan, karena narkoba, karena perampokan, KDRT, maka hakim tidak panjang-panjang, langsung jatuh. Kenapa hakim tidak menjatuhkan? Karena perempuan tidak melapor, karena ragu, karena takut, karena ditakut-takuti, dan seterusnya. Perempuan ini berbolak-balik. Kebetulan keluarga kita ada yang bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Matanya biru, mukanya bengkak, duitnya diambil, tak dikasih makan. LBH semangat nolong. Sampai ke pengadilan kena rayu, meleleh, nangis, nggak jadi. Apa kata orang LBH? Bosan saya membantu perempuan-perempuan nangis Bombay ini. Oleh sebab itu, maka kalau memang kuat, laporkan secara detail ke pengadilan, hakimlah yang akan menjatuhkan nanti. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat ibu dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Amin. Berikutnya, Bu Retno ada lagi. Bu Retno, silakan. Buka mic-nya, Ibu. Bisa? Kok saya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya ini bodoh. Saya mau tanya, mau minta doa, semoga diberi kehidupan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ridho dengan ketentuan Allah, seperti kajian Ustadz di YouTube, untuk ridho dengan kehendak Allah. Dan ini Ustadz, kalau boleh,
minta doanya agar saya lulus P3K, tidak ada halangan apapun kabarnya tahun ini guru akan diangkat ASN tanpa tes. Saya sudah nggak pilih 15 tahun, Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majelis nanti kita sama berdoa, Ibu Retno, sahabat-sahabat, kawan-kawan jamaah yang sudah mengabdikan ilmunya dirinya, mengajar puluhan kilometer, tetes peluh keringat dan air mata, tak ada sia-sia bagi Allah. Kita minta yang terbaik menurut Allah. Kita minta supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Kita minta supaya Allah tunjukkan yang hak dengan yang benar. Kita minta supaya Allah berikan baik menurut kita, baik juga menurut Allah. Di akhir majelis kita akan sama berdoa kepada Allah. Demikian. Terima kasih, Ustaz. Ya. Atur suwun, Ustaz. Sami-sami. Sehat-sehat. Amin ya Allah. Sehat-sehat, Ustaz. Salam buat Ustaz Fatimah. InsyaAllah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak Jaya. Nah ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, kan yang namanya takdir sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Yang saya tanyakan, apakah bisa merubah takdir buruk itu? Kalau memang bisa, melalui apa Ustadz? Terus yang kedua, mungkin pertanyaan saya, kenapa doa itu lama ya Ustadz dikabulkan sampai saat ini? Kebetulan saya berdoa belum terkabul gitu Ustadz. Walaupun saya udah berusaha berdoa siang malam gitu Ustadz, hanya memang sholat duha saya nyaris tidak pernah dilakukan sih Ustadz. Itu aja mungkin Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir. Allah Maha Kuasa untuk menetapkan takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus takdir sesuai kehendaknya. Wa yusbit, Allah menetapkan takdir sesuai kehendaknya. Untuk apa dia ceritakan? Supaya saya Abdul Somad merasa bahwa hidup saya diatur Allah. Allah punya rencana terhadap hidup saya. Dan saya bergantung kepada Allah. Saya lemah, saya hina, saya tak punya apa-apa. Saya hanya berserah diri kepadanya, bertawakal, ridha, ikhlas, setelah ikhtiar dan berdoa. Lalu dengan apa takdir itu berubah? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka saya berusaha berikhtiar, setelah itu berdoa. Apakah doa itu memaksa Allah untuk ikut saya, atau supaya saya berlapang dada menerima keputusan Allah? Apakah doa saya itu memaksa Allah untuk ikut kemauan saya, atau saya meminta supaya dia melapangkan hati saya menerima ketetapannya? Maka menurut saya, berdasarkan yang saya dengar dari guru-guru saya, doa saya adalah bukan menuntut dia untuk menyetujui proposal saya, tapi meminta kepadanya supaya saya berlapang hati menerima segala keputusannya. Khalilullah Ibrahim alaihissalam berdoa 86 tahun, Rabbi habli minas solihin. 99 tahun baru lahir Ishak. Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdoa 40 tahun di lembah Tih. Nabi Muhammad SAW berdoa 18 bulan baru berpindah arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu kenapa Abdul Somad memaksa? Apakah level dia seperti Ibrahim? Saya selalu meminta kepada Allah
berikanlah kepadaku yang baik menurut engkau untuk agamaku, baik menurut engkau untuk hidupku, baik menurut engkau untuk keluargaku. Kalau baik ini ya Allah, berikanlah. Tapi kalau yang ku minta ini tak baik, tahanlah ya Allah. Aku serahkan semuanya kepada engkau. Aku berusaha, aku berikhtiar, aku berdoa. Usahaku dapat pahala, ikhtiarku dapat pahala, dan doaku pun dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Teja. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah sudah pukul 21.15 ya. Insya Allah kita cukupkan sesi tanya jawab. Nanti kita akan sambung lagi dengan sesi penutup.